Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Dinda Nur Fadilah. Kami dari kelompok 2 kelas 3 F Management. Pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas mengenai apa itu performance management system, atau bisa kita sebut sebagai sistem manajemen kerja pada perusahaan McDonald's. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Ari Munandar. Performance management system adalah sistem yang mengelola kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai bersama oleh seluruh anggota organisasi secara efektif dan efisien berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, apa tujuan dari sistem manajemen kinerja? Yang pertama adalah tujuan strategis untuk mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi. Dan yang kedua, tujuan administratif untuk kepentingan keputusan administrasi, promosi, penggajian, dan juga pemberhentian pegawai menggunakan informasi evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, tujuan pengembangan. Mengembangkan kapasitas karyawan dengan pemberian training bagi karyawan yang kinerjanya kurang baik, sehingga mampu melakukan penempatan yang lebih cocok. Selanjutnya yang dilanjutkan oleh Tisha. Selanjutnya ada definisi kinerja atau performance. Performance atau kinerja didefinisikan sebagai perilaku atau behaviors atau tindakan-tindakan actions yang relevan dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Slide selanjutnya. Dan ada juga faktor-faktor penentu kinerja karyawan atau employee performance. Yang pertama ada job performance, contoh kinerja kerja safety man atau firefighting risk analysis. Ada juga declarative knowledge, yaitu pengetahuan tentang fakta-fakta, aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan prosedur. Selanjutnya, procedural knowledge and skill, itu kapabilitas yang diperoleh ketika declarative knowledge, what you do, telah berhasil dikombinasikan dengan kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada motivation, yaitu faktor yang mendorong orang melakukan atau tidak melakukan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Al-Muzaidila. Siklus manajemen kinerja yang pertama ada perencanaan. Dalam tahapan ini, pihak manajemen dan direktur perusahaan akan berdiskusi terkait tujuan dan apa saja yang ingin diraih oleh perusahaan, baik itu dalam jangka waktu tertentu ataupun secara keseluruhan. Dalam tahapan perencanaan mempunyai tujuan yaitu memberikan informasi mengenai hal-hal apa saja yang harus dikerjakan oleh karyawan, bisa berupa data dan lain-lain sehingga karyawan mempunyai panduan dalam merancang tujuan tersebut. Yang kedua ada monitoring. Manajer melakukan berbagai cara untuk memastikan apakah berbagai tujuan yang sudah direncanakan bisa diraih atau tidak. Dalam monitoring ini mempunyai tujuan ialah menjaga kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai arahan atau tidak. Yang kedua, menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga dapat meminimalisir resiko yang terjadi. Jika nantinya ditemukan masalah pada karyawan, maka pihak manajer harus mampu membantu menyelesaikan masalah karyawan. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada reviewing. Pihak manajemen dan karyawan akan mendiskusikan apakah seluruh tujuan yang sudah ditetapkan dari awal bisa dicapai dengan baik atau tidak. Tahapan ini dinilai sangat penting karena pihak manajer dan karyawan bisa memperbaiki atau meningkatkan kerja. Hal yang dikaji salah satunya adalah tujuan yang sudah diterapkan, bagaimana kinerja karyawan tersebut dan pengalaman karyawan tersebut. Yang keempat ada penghargaan. Penghargaan atau reward adalah hal penting untuk meningkatkan semangat kinerja karyawan. Jika karyawan tidak memperoleh cukup penghargaan, maka semangat kinerjanya pun akan menurun dan besar kemungkinan mereka mencari pekerjaan lain. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Boyko. Manfaat program manajemen kinerja. Yang pertama, itu ada untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai. Yang kedua, untuk memperbaiki proses training dan pengembangan. Yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Yang keempat, ada sebagai upaya perencanaan karir karyawan. Yang kelima, sebagai upaya mempertahankan karyawan berkualitas. Dan yang keenam, untuk mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan konsumen.
Jadi program manajemen kinerja ini tuh sangat bermanfaat bagi kinerja dan juga performa karyawan, dan juga untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh karyawan di suatu perusahaan tersebut. Slide selanjutnya. Iya, di sini kita akan bahas mengenai apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Di sini ada bagian-bagian yang bisa kita lihat. Yang pertama ada variabel individu. Nah, variabel individu itu dikelompokkan pada subvariabel kemampuan dan keterampilan, latar belakang, dan demografis. Subvariabel kemampuan dan keterampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu. Variabel demografis mempunyai efek tidak langsung pada perilaku dan kinerja individu. Lalu di sini ada variabel psikologi, terdiri dari subvariabel persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Nah, variabel ini menurut Gibson pada tahun 2000 banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja sebelumnya, dan variabel demografis. Nah, variabel psikologik seperti persepsi, sikap, kepribadian, dan belajar merupakan hal yang kompleks dan sulit untuk diukur. Juga menyatakan sukar mencapai kesepakatan tentang pengertian dari variabel tersebut. Karena seseorang individu masuk dan bergabung dalam organisasi kerja pada usia, etnis, latar belakang budaya, dan keterampilan berbeda satu dengan yang lainnya. Lalu, di sini ada variabel organisasi. Pada tahun 2000, berefek tidak langsung terhadap perilaku dan kinerja individu. Variabel organisasi digolongkan dalam subvariabel sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. Menurut Kapolman yang dikutip oleh Ilyas pada tahun 1999, ada 4 determinan utama dalam produktivitas organisasi, termasuk di dalamnya adalah organisasi kerja. Nah, faktor determinan tersebut adalah lingkungan, karakteristik organisasi, karakteristik kerja, dan karakteristik individu. Karakteristik kerja dan karakteristik organisasi akan mempengaruhi karakteristik individu seperti imbalan. Nah, penetapan tujuan akan meningkatkan motivasi kerja. Sedangkan prosedur seleksi tenaga kerja serta latihan dan program pengembangan akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari individu. Selanjutnya, variabel karakteristik kerja yang meliputi penilaian pekerjaan akan meningkatkan motivasi individu untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Melia. Manajemen kinerja pada perusahaan McDonald's. Adapun komponen rencana kinerja McDonald's meliputi 1. Sasaran. Sasaran sebagaimana memperoleh kinerja karyawan yang profesional serta dapat mencapai tujuan. Yang kedua ada program. Program-program yang ditetapkan McDonald's adalah program yang berada dalam lingkup kebijakan sesuai strategi yang disusun. Program-program yang dilakukan McDonald's contohnya Annual Hiring Day, Online Recruitment, Youth Opportunity, and Searching and Assessing. Dan yang ketiga ada kegiatan. Tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan McDonald's sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Yang keempat ada indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja McDonald's adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, dan konsultasi tentang ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program yang direncanakan. Indikator-indikator tersebut secara tidak langsung atau langsung dapat mengindikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran McDonald's. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Baik, terima kasih. Kami tutup presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.